Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi yang berjudul sel elektrokimia dan reaksi redoks. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Flauri Nur Adiabati, kemudian ada Adelia Khairina Rahmawati dan Wisnu Akbar Fastawa. Materi yang pertama yaitu elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media penghantar listrik atau elektroda. Konsep elektrokimia didasari oleh reaksi redoks. Proses elektrokimia membutuhkan media penghantar sebagai tempat terjadinya serah terima elektron dalam suatu sistem reaksi yang dinamakan larutan. Selain itu, proses elektrokimia dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan arus listrik melalui proses galvanis dalam sistem akumulator. Ada 3 media penghantar, yaitu 1. Larutan elektrolit lemah, 2. Larutan elektrolit kuat, dan 3. Larutan non-elektrolit. Sedangkan sel elektrokimia sendiri terdiri dari 1. Sel volta, dan 2. Sel elektrolisis. Sel volta. Sel volta memiliki susunan atau deret volta sebagai berikut. Salah satunya yaitu Li, K, Pa, Ca, Na, Mg, Al, dan seterusnya. Reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Sifat reduktor atau daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan. Sifat oksidator atau daya oksidasi logam semakin bertambah dari kiri ke kanan. Kecenderungan ion logam untuk terreduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Kemudian ada gambar rangkaian sel volta dengan jembatan garam yang dapat kalian lihat. Notasi sel volta. Susunan sel volta dapat dinyatakan dengan notasi sel volta yang disebut juga diagram sel. Untuk contoh sel volta di atas, notasi selnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Zn menjadi Zn2+, dan Cu2+ menjadi Cu, atau Zn dalam bentuk solid menjadi Zn2+ dalam bentuk aqua, dan Cu2+ dalam bentuk aqua menjadi Cu dalam bentuk solid. Penulisan notasi sel volta mengikuti konvensi umum sebagai berikut. 1. Komponen-komponen pada kompartemen anoda setengah dari sel oksidasi ditulis pada bagian kiri, sedangkan komponen-komponen pada kompartemen katoda setengah dari sel reduksi ditulis pada bagian kanan. 2. Tanda 2 garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. 3. Tanda 1 garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Keempat, tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Potensial sel standar E-sel. Adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektrode yang disebut juga dengan potensial sel atau E-sel, ataupun gaya gerak listrik GGL atau electromotive force EMF. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode. Menurut kesepakatan, potensial elektrode standar mengacu pada potensial reaksi reduksi. Nilai potensial sel standar merupakan salah satu cara untuk memprediksi kespontanan reaksi redoks.
Dan selanjutnya, sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi penguraian zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, dan katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis lelehan NaCl dapat dituliskan sebagai berikut. Katoda atau pereduksi yaitu Na+ tambah E- menjadi Na, atau dapat bisa diartikan natrium melepas 1 elektron. Dan anoda atau oksidasi yakni 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-, atau dapat diartikan Cl menerima 2 elektron. Dan reaksi sel atau redoksnya menjadi 2Na plus 2Cl- menjadi 2Na plus Cl2. Faktor yang mempengaruhi elektrolisis pada larutan. Yang pertama, sesi spesi yang berada di dalam larutan elektrolit. Dan yang kedua, sifat bahan elektroda inert atau aktif. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis. Sedangkan elektroda aktif yaitu elektroda yang dapat terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis. Dan yang ketiga, potensial tambahan atau overpotensial yang diberikan. Pendekatan ilmu fisika dan matematika dalam memahami konsep reaksi oksidasi reduksi atau redoks. Perkembangan konsep redoks memiliki 3 konsep, yaitu konsep pertama, ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi antara suatu zat dengan oksigen. Dan ada reaksi reduksi, yaitu reaksi pelepasan oksigen dari suatu zat. Konsep kedua ada oksidasi, yang dimana pelepasan elektron, dan juga reduksi, yaitu penerimaan elektron. Dan yang terakhir, konsep ketiga, oksidasi. Oksidasi adalah pertambahan bilangan. Dan reduksi adalah penguraian bilangan oksidasi. Aturan menentukan bilangan oksidasi unsur. Yang pertama, bilangan oksidasi atom unsur bebas adalah 0. Contohnya H2, Mg, O2, dan Cl2. Dan yang kedua, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa sama dengan +1. Misalnya dalam HCl, NH3, dan H2SO4. Yang ketiga, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan -2. Kecuali dalam peroksida, misalnya H2O2, Na2O2. Pada BaO2 sama dengan -1, dan dalam OF2 sama dengan +2. Yang keempat, bilangan oksidasi suatu ion monoatomik sama dengan muatan. Contohnya Na+ sama dengan +1, Al3+ sama dengan +3, Cl- sama dengan -1, dan S2- sama dengan -2. Yang kelima, dalam senyawa, bilangan oksidasi unsur golongan alkali sama dengan +1. Dan unsur golongan alkali tanah sama dengan +2. Yang keenam,
Jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa sama dengan 0. Yang ketujuh, jumlah bilangan suatu oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion yang terdiri atas beberapa unsur sama dengan muatannya. Dan yang kedelapan, bilangan oksidasi unsur yang lebih elektronegatif selalu negatif, dan yang kurang elektronegatif selalu positif. Penyelesaian persamaan reaksi redoks. Yang pertama, dengan metode pengingatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, metode ion elektron. Dan yang ketiga, metode penelitian.